Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-44 ayatnya yang ke-21. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita telah selesai memahami tentang teologi tentang hamba, maka sebenarnya kita adalah pribadi-pribadi yang telah tunduk kepada pemenuhan yang dilakukan Yesus Kristus. Karena ternyata ketika kita belajar dari perjanjian lama, bangsa Israel disebut sebagai hamba Allah. Allah dalam otoritasnya menjadikan mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, bukan berarti karena bangsa ini memiliki kualifikasi tertentu atau mereka adalah pribadi-pribadi yang hebat atau mungkin mereka adalah bangsa yang baik dalam konteks pemilihan itu, tetapi sebenarnya mereka dipilih oleh Allah dalam otoritasnya sendiri. Allah memiliki kehendak bebas dalam menentukan apa yang Tuhan pilih. Meskipun dalam hal itu kita melihat memang di dalam bagian pemilihan Allah kita menyadari satu hal bahwa Allah tidak pernah gagal. Dan ketika kita kembali mencoba mendeskripsikan bagaimana mungkin Allah memilih sebuah bangsa yang pada akhirnya bangsa itu pula yang melawan Allah ketika mereka tidak menerima Yesus Kristus seperti yang terjadi di perjanjian baru. Kita harus melihat bagaimana sense of belong yang kita miliki ini akan dapat melihat apa yang Tuhan lihat dari rencana yang sesungguhnya. Saat kita melihat apa yang dikatakan dalam Yesaya pasal 44 ayat 21 ini, kita kembali menyadari satu hal, bahwa Israel adalah hamba Allah. Allah yang menjadikan mereka sebagai hambanya. Kemudian kita melihat pada ayat yang ke-22, ternyata Allah menghapus segala dosa pemberontakan mereka seperti kabut yang diterbangkan oleh angin. Kemudian kita melihat sebuah reposisi yang benar ketika melihat kepada konsep perhambaan itu. Hamba dalam bahasa Yunani atau doulos, ternyata pengertiannya tidak sedangkal yang kita pahami. Ternyata melebihi dari apa yang kita mengerti dalam konteks sekarang ini. Jika kita berkata saya adalah hamba, berarti saya adalah pesuruh. Tetapi sebenarnya di dalam perjanjian lama, malahan hamba itu lebih rendah lagi dan disebut sebagai budak yang seperti aset properti yang dapat diperjualbelikan. Dan tidak ada hal di mana pemilik dari budak itu dimutlakan dapat atau harus menebus budak mereka dari tangan tertentu. Tetapi yang dilakukan Allah melebihi dari batas itu. Ternyata Allah mengambil kita dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang telah memberontak kepadanya menjadi pribadi-pribadi yang dilahirkan kembali. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah. Mereka terbuang dalam perbudakan, tetapi kemudian Allah membebaskan mereka dan menolong mereka, dan bukan hanya menolong mereka tetapi mengampuni juga dosa-dosa pelanggaran mereka. Dan inilah sebenarnya yang kita mengerti dari arti penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Itu mengapa harga kita telah dibayar lunas dengan kematian Yesus, sehingga kita memang benar-benar sebagai pribadi yang merdeka. Dan inilah yang seharusnya kita syukuri, dan inilah yang seharusnya kita terus ingat dalam perjalanan hidup ini. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, engkau adalah hamba Tuhan, sama seperti bangsa Israel adalah hambanya. Kita ini telah ditebus, kita ini adalah milik Allah sejatinya. Dan tugas kita adalah bagaimana kita memuliakan Allah sebagai respon di mana kita memiliki tanggung jawab yang besar sebagai pribadi-pribadi yang dimiliki oleh Allah. Akankah kita mendukakan hati Tuhan dengan tidak menjadi hamba yang baik?
Tugas kita adalah, jadilah hamba yang setia, jadilah hamba yang jujur, dan jadilah hamba yang diperbaharui hari lepas hari, dan jadilah berkat bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami ini adalah milik-Mu, kami ini adalah hamba-hamba-Mu. Kami inilah yang Engkau tebus dalam penebusan yang begitu mahal dan begitu berharga sekali. Tolong kami Bapa supaya kami menjadi benar-benar pribadi-pribadi yang memuliakan nama-Mu saja. Hamba-hamba yang berguna, hamba-hamba yang tetap setia. Dan kiranya Tuhan mengampunkan segala dosa dan kekurangan kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.